perhatikan. Satu, di awal Ustadz ceramah, Bapak Ibu fokus menghadap ke saya. Karena memandang wajahnya Ustadz itu Pak dapat pahala banyak. Masya Allah, pahala apa Ustadz? Sedekah. Karena tak henti-hentinya kita saling berbagi senyum bahkan tertawa. Bukan kata Nabi, tabassumu ka akhika sedekah. Senyum manismu kepada saudaramu adalah sedekah. Makanya karena dulu tahun 96 Pak Bos saya pernah bercita-cita jadi dokter. Cuman karena saya jatuh di ketampanan, makanya saya tidak lulus Pak. Akhirnya saya bercita-cita jadi tentara TNI tahun 97. Cuman karena saya jatuh di ketinggian Pak, makanya saya tidak lulus-lulus. Diukur tinggi badan saya hanya 157 cm. Tapi saya tidak pernah berburu sangka. Karena ini motivasi bagi anak muda yang tidak lulus PNS, yang tidak lulus polisi, tidak lulus tentara. Jangan pernah berburu sangka kepada Allah, karena di balik ketidaklulusan itu ada rahasia yang terbaik yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita selalu berbaik sangka dan perbanyak sahabat, perbanyak teman dan banyak berdoa. Kenapa Pak Bu? Saya rasakan kalau seandainya saya lolos jadi dokter, belum tentu saya jadi ustadz penceramah. Kalau saya lulus dari tentara, juga belum tentu juga jadi penceramah. Saya tidak lulus dokter tentara, tapi alhamdulillah mulai baret hitam, hijau, merah kuceramai. Ini menandakan jangan pernah berburu sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 tema yang saya bawa malam ini Bu. Satu judul itu durasinya kurang lebih 1 jam. Jadi kalau 7 judul berarti saya akan ceramah kurang lebih 7 jam. Makanya Bapak Ibu pilih salah satu di antara 7 ini. Kita kembali. Ini kan sudah malam ketiga Pak Tom. Jadi kita sersan malam ini serius tapi santai. Pertama, di awal Ustadz ceramah Bapak Ibu fokus memandang ke saya. Karena senyum sedekah. Tapi meskipun senyum itu ibadah, senyum itu awet muda, senyum itu ibadah, tolong tempatkan pada tempatnya. Jangan sampai pulang dari tempat ini ibu tersenyum terus sampai ke rumah. Saya nggak mau bertanggung jawab. Yang kedua, sudah banyak yang lirik-lirik jam tangan. Mai talak dan Ustadz kemat ceramah. Selalu Ustadz ke ceramah. Sudah banyak yang lirik-lirik jam tangan Pak? Belum. Yang ketiga, sudah banyak jamaah yang begini kayaknya. Makanya kalau menguap itu sunnah ditutup. Hukumnya sunnah ditutup. Kenapa? Supaya tidak ada nyamuk ini tidak loncat ke dalam. Tutup. Di antara 3 ini belum ada yang nampak Bu ya. Maka kita ceramah agak lama-lama. Tolong disimak Ibu Bapak, saya akan kasih pilih 7 judul. Yang mana suara terbanyak insya Allah itu yang kita kupas. Pertama, ada 4 amalan yang dilakukan keluarga almarhum atau almarhumah bisa membantu orang-orang yang ada di dalam barzah. Makanya kalau ada orang mengatakan tidak perlu didoakan, tidak perlu dibacakan Al-Quran orang matimu, sampaikan belajar lebih baik. Bertanya kepada orang-orang yang lebih paham. Karena banyak sekali orang begitu Pak. Baru kemarin belajar agama, dia mami yang paling benar. Ini bahaya ini orang-orang begini nih Pak. Nah, kenapa? Coba lihat dalilnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan nanti pada hari kiamat sajalah kata Allah, barulah disempurnakan pahala yang telah diusahakan oleh manusia. Kata guru Profesor Dr. Farid Wajidi MA, kalau beliau mengkupas ayat ini Pak, Masya Allah. Kata beliau dalam penafsiran mengutip beberapa penafsiran ulama, nanti pada hari kiamat sajalah baru disempurnakan pahala yang telah diusahakan oleh manusia. Makanya Bu, saya tanya, Bu, almarhum ini sekarang di mana dia? Di alam barzah atau hari kiamat? Barzah Pak ya? Belum hari kiamat? Berarti kalau baru ada di alam barzah, masih bisa dikirimkan doa, masih bisa dibacakan Quran. Masya Allah, umur boleh tua seperti ibu, tapi suara ABG 17 ke bawah. Masya Allah. Masya Allah. Makanya saya juga melantunkan tadi ayat Quran. Saya yang lebih mudah daripada beliau. Benar Pak. Beliau tidak pakai kacamata baca Quran surah Al-Mulk. Masya Allah. Di awal-awal
membaca Al-Quran biasa-biasa saja. Tapi begitu pertengahan, Masya Allah, ambil juga lagu apa Ibu? Lagu tertinggi itu Bapak Ibu, ada 7 irama lagu itu. Hijaz itu lagu tertinggi, dan Ibu sempat ambil tadi. Apalagi kalau diambil lagi jawabnya, Masya Allah. Ustadz tahu, saya dulu mantan kori Pak. Tahun 89 saya tamat SD, sudah belajar sama Andre Grut Kiai Haji Hasan Basri di Masjid Raya. Belajar tilawah, bahkan alhamdulillah pernah mewakili sampai provinsi Kota Makassar. Makanya kalau saya ceramah Bunda, saya tilawah juga, itu ciri khas saya Bu, dari awal. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, 1, 4 amalan dilakukan keluarga almarhum atau almarhumah bisa membantu orang-orang yang ada di dalam kuburnya. 2, manfaat atau fadilah bertakziah. 3, bekal menghadapi mati. 4, perjalanan manusia cukup panjang. 5, manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kemudian. Sudah berapa Bu? 5. Keenam, apalagi yang keenam Pak Ustadz? Manusia cinta dunia, lupa akhirat. Adakah orang begitu? Ada Pak. Dunianya terus dia kejar, akhiratnya dia tinggalkan. Sementara dunia ini hanya sementara. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, sudah 6 ya? Yang ke-7 Bapak Ibu dirahmati Allah. Apa yang ke-7 itu? Manusia 2 kali mati, 2 kali hidup, kemudian dikembalikan. Berdasarkan dalil Al-Quran. Di antara 7 ini, yang mana yang dibahas Pak? Satu yang banyak ya. Kalau semuanya bukan disuruh memilih. Kenapa saya kasih pilih Bapak Ibu? Kalau semuanya dari awal saya hantam 7-7-nya itu. Makanya saya kasih pilih 7. Ternyata yang banyak suara di luar ini yang pertama. Apa pertama Bu? 4 amalan. Oke, kita kupas ini ya. Kenapa? Supaya orang yang gampang membedakan sesuatu, supaya orang yang langsung mengatakan tidak perlu doakan, mudah-mudahan dia dengar dan dia terbuka lebar-lebar wawasannya. Kasihan Pak. Ada kita lihat di FB, lihat di YouTube. Tidak perlu kau bacakan doa, tidak perlu kau kirimkan ini. Kenapa sudah putus? Lalu diangkat satu hadis sahih, hadis riwayat Muslim. Apa bunyinya? Idza matal insan inqata amaluhu. Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya. Ternyata diadakan sebuah riset, orang itu tidak bisa membedakan antara amal dengan pahala. Ini bahayanya Pak, kalau tidak bisa membedakan antara amal dengan pahala. Manusia kalau meninggal Pak, putus semua amalnya. Amal itu perbuatan. Perbuatan ini kan cuma 2. Perbuatan baik, niatnya lillahi ta'ala, pahalanya adalah amal soleh. Yang kedua kan perbuatan buruk Pak, konsekuensinya adalah perbuatan dosa, dan orang tahu semua itu. Makanya ketika manusia meninggal dunia, putuslah semua amalnya karena tidak bisa lagi berbuat apa-apa, tapi pahalanya ngalir terus. Tolong bedakan antara amal dengan pahala. Yang ngalir pahalanya, amalnya putus. Siapa itu yang codok? Anak tak? Oh, mengerti Ibu, kalau anak suka codok mamanya lebih-lebih waktu kecil. Jangan kimarah Bu Nang. Cepat gitu itu, kalau cepat kimarah jangan lalu Ki. Apalagi ini masih suasana Idul Fitri. Masya Allah. Kita bahas yang pertama Bu ya. Oke, sekarang saya tanya, mau enggak dapat pahala 40? Semangat. Mau Pak dapat pahala 40 Pak? Masya Allah. Kalau mau dapat pahala 40, ikut baca hadis. 1 kali baca hadis Ibu, itu pahalanya 40. Hadis yang kita baca itu yang kita angkat. Setuju? Rasul pernah bersabda, tapi saya sampaikan dulu Pak ya, hadis ini sebagian ulama mengatakan dhaif, lemah. Tapi meskipun hadis itu lemah, kalau sifatnya fadilah amal, tidak bertentangan dalam Al-Quran. Saya pernah pertanyakan kepada Ustadz Dr. Haji Sahri Nuhud LCM THI. Beliau itu Pak guru mantiga. Dia itu kalau di Makassar termasuk ulama yang hebat masalah tafsir hadis. Saya tanyakan sama beliau, Pak Doktor, katanya hadis ini dhaif. Dia jawab begini, Ustadz Jamal, sampai malam ini saya tidak berani mengatakan kalau hadis ini dhaif. Tapi posisinya hadis ini adalah hadis yang hasan. Tapi seandainya satu. Kenapa ini? Tapi seandainya hadis itu hadis dhaif, tapi sifatnya fadilah amal, tidak bertentangan dalam Al-Quran. Coba kita kupas satu Pak ya.
Ada doa Bapak Ibu yang selalu kita baca. Kalau diteliti hadisnya, doif hadisnya Pak, lemah. Satu. Yang penting bukan orangnya lobet. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mana Pak doa yang selalu Bapak baca? Itu kalau diteliti Pak doif hadisnya. Setiap selesai sholat subuh. Satu. Setiap selesai sholat subuh Bapak baca 7 kali, sekurang-kurangnya 3 kali. Maghrib 7 kali, sekurang-kurangnya 3 kali. Zuhur, asar, isya 3 kali. Mana itu? Allahumma ajirna minan nar. Kalau sendiri Allahumma ajirni minan nar. Ini kalau diteliti hadisnya Pak, fakar hadis mengatakan dhaif, hadisnya lemah. Kenapa masih banyak ulama yang mengamalkan itu? Saya pribadi saya amalkan Pak Bu. Bapak amalkan juga Pak? Hadisnya dhaif. Kenapa diamalkan? Oh, ternyata antara surga dan neraka itu sama-sama minta sama Allah. Neraka menghadap, ya Rob, jikalau ada di setiap hambamu, setiap selesai dia sholat, minta jauh dariku 3 kali, kabulkan doanya, jauhkan dari nerakamu nanti ya Rob. Surga juga minta, ya Allah, kalau ada di antara hamba-hambamu yang minta masuk ke dalam surga karena rahmat dan kasih sayangmu, maka masukkan dia ke dalam surgamu. Hadis ini sahih Bapak Ibu. Ini yang direferensikan sebagian ulama kita sampai hadis dhaif Allahumma ajirni minan nar itu ditopang dengan hadis yang sahih sampai banyak ulama yang mengamalkan. Kalau pakai Haji Sabudin Hamid, mantan ketua Majelis Ulama Kabupaten Maros, beliau amalkan itu, Pak. Amalkan itu, kata beliau, amalkan itu. Hadisnya ini dhaif pakai. Iya, tapi ditopang oleh hadis yang sahih. Nah, sekarang kita tanya Bapak Ibu. Mau enggak dapat pahala 40? Sama baca hadis. Iya ya. Bagaimana bunyi hadisnya? Kata Rasulullah, ummati ummatum. Katanya mau dapat pahala 40. Ummati ummatum marhumatun tadkhal kuburaha bi dzunubin kal jibal wa takhruju minal kuburi wa qad ghufira laha. Kenapa nak kandas? Panjang dulu. Oke, saya ulangi. Ummati ummatum marhumatun tadkhal kuburaha bi dzunubin kal jibal wa takhruju minal kuburi wa qad ghufira laha. Apa artinya ini? Umatku, umat yang paling dirahmati, kata Nabi. Mereka dimasukkan ke dalam kuburnya bergelimpangan dosa setinggi gunung, namun dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat dalam keadaan dosanya diampunkan oleh Allah, disebabkan ada 4 hal perbuatan baik yang dilakukan oleh ahli warisnya atau keluarganya, saudaranya, kita semua itu. Apa itu Pak Ustadz yang dilakukan? Pertama, sebelum kita kupas, saya sampaikan dulu Bapak Ibu, kita berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah karena Allah mengutus Nabi Muhammad sehingga kita menjadi pemeluk Islam. Betul Pak? Kita ini Pak Bu, kata Nabi, umatku, umat yang paling dirahmati. Coba bayangin, umat yang paling dirahmati, insya Allah kita Pak. Makanya suatu ketika Bapak Ibu, Nabi kumpulkan sahabatnya. Lalu Rasul bertanya, wahai sahabatku, tahukah kalian suatu saat nanti ada umat manusia yang dimuliakan oleh Allah? Ada sahabat angkat tangan, tentu kami itu ya Rasulullah. Kata Nabi, iya, kalian dimuliakan Allah, antum ashabi, karena kalian sahabatku. Tapi ada lagi umat manusia yang akan dimuliakan oleh Allah. Heran sahabat seraya diam. Lalu ada sahabat berani angkat tangan. Kira-kira siapa mereka yang akan dimuliakan oleh Allah ya Rasulullah? Apa kata Nabi Bu? Kalau kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, karena kalian melihat wajahku, berjuang membela agama Allah bersamaku, hidup bersama Rasulullah. Tapi suatu saat nanti ada umat manusia yang tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah berjuang membela agama Allah bersamaku, tapi dia istiqamah, konsistensi memeluk agama Islam sampai ajal menjemput dirinya, maka itulah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Siapakah mereka? Insya Allah kita semua Pak. Amin amin ya Rabbal. Kenapa kita semua Pak Bu? Kita tidak pernah lihat wajahnya Nabi. Ada yang pernah lihat wajahnya Nabi Pak? Ustadz, saya tidak pernah mimpi ketemu Nabi. Oke, tapi saudaraku, kalau ada orang pernah bermimpi ketemu Nabi, sepakat para ulama kita tidak akan mampu melihat wajahnya kalau ada orang bermimpi ketemu Nabi Pak. Kenapa?
karena nur di atas cahaya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, tidak mampu. Jangankan Nabi Muhammad, nabi-nabi dan rasul lainnya tidak akan mampu kita lihat wajahnya dalam mimpi, Pak Bu, diliputi dengan cahaya. Tapi alhamdulillah sampai malam ini kita tetap konsistensi menjaga akidah kita, memeluk agama Allah yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu. Maka pantas kalau kita bersalawat kepada Rasulullah. Setuju? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Satu kali lagi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Meskipun seluruh dunia manusia tidak mau berselawat kepada Nabi, Nabi tetap penghuni surga, Pak. Betul, Bu? Bahkan satu-satunya Nabi dan Rasul yang disandingkan namanya dengan Allah. Ibu, ada majelis taklim di sini, Bu? Banyak, alhamdulillah. Oke, saya tanya sama majelis taklim, berapa banyak Nabi diutus oleh Allah, Ibu majelis taklim? Pusing saya, pusing kepala. Saya tanya berapa banyak, jawabannya bukan banyak, jumlahnya 125.000, 125.000. Saya tanya berapa banyak Nabi diutus oleh Allah, 124.000 Nabi diutus oleh Allah. 313 diangkat menjadi Rasul, 25 Nabi dan Rasul, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Satu-satunya Nabi dan Rasul yang disandingkan namanya dengan Allah hanya Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum pernah ada orang Perumnas Tumalia, Kabupaten Maros, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Adam Rasulullah. Ada pernah begitu di sini, Bu? Tidak ada, Pak. Nabi Adam, Nabi dan Rasul yang pertama diutus oleh Allah. Tapi justru kenapa penutup yang dipakai disandingkan namanya dengan Allah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingat, kakek kita Nabi Adam kurang lebih 300 tahun berzikir mengamalkan doa yang masyhur, doa yang Bapak Ibu hafal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kata ulama kita kurang lebih 300 tahun, Pak Bu. Nabi Adam mengamalkan doa ini. Nanti Allah ampunkan dosanya Nabi Adam ketika bertawassul dengan kemuliaan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah merasa pernah banyak melakukan kesalahan, seorang ibu, seorang istri yang pernah banyak melakukan kesalahan sama suaminya, Bu, kita cuci celananya suami. Sebelum dikasih turun di mesin cuci, ada uang merah di sakunya. Pertanyaan saya, dibelanja dulu atau ditanya dulu, Bu? Dua versi jawaban ini, Pak. Ada bilang belanja dulu, ada bilang ditanya dulu. Yang mana yang benar? Dua-duanya. Oke. Bocor soal ini, Pak. Masya Allah. Meskipun itu uangnya suami di dalam sakunya, haram hukumnya ibu belanja tanpa izinnya. Tunggu dulu, pokoknya sama begini. Tes gini. Nah bilang kawannya, kau ini suamiku, Ustaz. Belum tentu hanya suami kita itu. Jangan sampai uangnya temannya belum sempat dia kasihkan, ibu terlebih dahulu ambil celananya suami dimasukkan ke mesin cuci, tapi sebelumnya digeledah dulu, dapat uang merah di dalamnya. Telepon dulu, Bapak, Pak, rezekiku nah, waktu mau aku cuci celana tak ada uang merah 1 lembar, aku ambil mina. Nah bilang Bapak, nah ada uang gatal.
Tidak bisa langsung dibelanja ibu, demi Allah tidak bisa. Makanya kalau selama ini mungkin hilang tak satu lembar uangnya suaminya, kasih tahu, Pak, maafkan Pak ya. Kalau selama ini hilang tak satu lembar uang merata, bukan tuyul, bukan Pak Turakannya ambil ki, tapi mama yang belanja. Maafkan. Ini doanya diamalkan Bu. Mau dikasih tahu doanya Bu? Pak, kalau Bapak bangun sholat malam, sholat tahajud, Ibu bangun sholat tahajud, usahakan sholat taubat dulu 2 rakaat sebelum tahajud. Usahakan Pak Bu dalam waktu 24 jam ini jangan tinggalkan sholat taubat meskipun 2 rakaat. Usalli sunat taubat rakataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Orang yang menggunakan mustaqbilal qiblati itu adalah orang yang sangat berhati-hati Pak. Artinya meskipun tidak tepat persis arah kiblatnya, tapi dia menggunakan mustaqbilal qiblati. Kata Andre Guruta, Dr. Rahim Ami, mantan pensiunan dari Kepala Sekolah Mantiga, juga Dr. Sarinuhun, orang yang menggunakan itu adalah orang yang sangat berhati-hati. Jadi kalau ada masjid kecil Ibu, masjid kecil ini Pak, kalau masjid tadi depan Masya Allah ribuan jamaah ini, saya sholat isya di sini tadi. Masjid kecil, datang pengurus baru, dia bawa alat deteksi, katanya ini harus dirubah sekian derajat arah safnya sekarang, arah kiblatnya. Sementara pengurus keras, ini masjid kita kan kecil, musola kita ini kecil, kalau dimiringkan lagi beberapa derajat tambah sempit. Itulah gunanya mustaqbilal qiblati, makmuman atau adaan lillahi ta'ala, menghadap ke kiblat. Setelah sholat sunnah taubat, minta doa, amalkan doanya Nabi Adam. Apa doanya itu Bu? Sudah hafal Bu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu tambah, amalkan yang pendek Bu. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahidi Muhammad. Ya Allah, ampunkan dosaku dengan kemuliaan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun seketika itu malaikat Jibril bertanya, wahai Adam, dari mana kau mengenal nama itu? Bukankah engkau Nabi dan Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah secara syariat? Kenapa kau tahu nama itu? Secara hakiki, apa jawaban kakek kita Nabi Adam? Ketika Allah menciptakan aku bermukim di dalam surga, di pintu surga tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Aku menghadap ke atas ars, di tiang ars juga tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tidak mungkin nama itu disandingkan dengan namanya Allah. Kalau tidak mulia, maka aku bertawassul dengan kemuliaan nama itu. Maka apa kata malaikat Jibril? Allah ampunkan dosamu dengan tawassulmu kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh bertawassul dengan kemuliaan Nabi Muhammad Pak. Bagaimana tawassulnya kita? Ikuti sunnahnya sesuai dengan kemampuan Bapak. Bagaimana tawasulnya kita? Perbanyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah, apalagi malam Jumat atau hari Jumat. Amalan yang paling afdal dikerjakan di malam Jumat setelah Bapak Ibu baca surah Al-Kahfi, maka perbanyaklah melepaskan kalimat salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa? Karena ia menyebabkan ibu bapak masuk surga cuma 3 hal. Berapa Bu? 3. Apa itu? Pertama, rahmat Allah. Kedua, kasih sayang Allah. Ketiga, syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad Bapak Ibu, kekasih Allah, disandingkan namanya dengan Allah. Meskipun seluruh dunia manusia tidak bersalawat kepada Nabi, Nabi tetap penghuni surga. Tapi kenapa kita bersalawat kepada Nabi? Karena keberkahannya akan dikembalikan kepada kita. Man shalla alayya wahidan sallallahu biha asra. Barang siapa yang bersalawat 1 kali kepadaku, maka Allah beserta malaikatnya bersalawat 10 kali kepadanya. Apa bentuk salawatnya Allah Pak? Allah ampunkan dosa kesalahan hambanya yang banyak bersalawat kepada Nabi. Apa bentuk salawatnya malaikat? Malaikat mendoakan, ya Allah ampunkan dosanya si fulan atau si fulani karena salawatnya kepada Rasulullah. Makanya Bapak Ibu kita dianjurkan banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kembali Bapak Ibu. Ini belum ceramah ini Bu, nah, baru pembukaan.
Kan belum masuk pembahasan. Pembahasan saya tadi kan 4 amalan, Pak. Gitu. Nah, belum ada aku bahas. Iya deh. Tapi kalau mengantum lagi ya, apa itu yang pertama? Kita kupas ibu ya pembahasan tadi ya. Kata Nabi, bil istighfari ahya'i wal amwat. Istighfarnya orang hidup terhadap orang yang meninggal. Mohon ampunkan kepada Allah, minta maafkan kepada sesama umat manusia. Kenapa orang meninggal perlu diminta maafkan, Ibu? Sehebat apapun ibadahnya Bapak Ibu, pasti ada kesalahan, kehilapan dan dosa yang kita lakukan. Betul, Pak? Atau ada ibu-ibu berada yang katakan, Ustaz saya tidak pernah berdosa. Ada berani, Bu? Ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada yang berani, Pak, Bu. Kenapa? Yang tidak pernah bersalah, tidak pernah dosa hanya malaikat yang selalu taat kepada Allah. Sekarang saya tanya, ibu malaikat atau manusia? Manusia. Berarti kita banyak salah, Pak. Apakah dosa kita kepada suami? Bangun sholat, sebelum sholat tahajud, dia sholat sunnah, taubat. Setelah 2 rakaat dia berdoa, Astaghfirullahaladzim, ampunilah dosa lisanku ya Allah, yang terkadang lisanku ini membuat suamiku tidak betah di rumah. Kenapa ketawa lagi? Ya Rabb, ampuni lisanku ya Allah, karena jangan sampai ibu ini masuk kelompok IWACI, Ikatan Wanita Capila Indonesia. Suaminya bicara 1 kali, dia 10 kali. Seperti ada rusak gelombangnya. Tidak begitu sih kita akan aku buat paji tahu, tidak. Tidak ada jadi ibu-ibu di sini begitu, Pak. Alhamdulillah. Tojengki. Di sini tidak ada, di sini tidak ada, di sini tidak ada. Tapi Pak, kalau mau berdebat, adu argumen dengan istri kita, lebih bagus kita ngalah untuk menang. Demi Allah tidak akan pernah menang kalau lawan istri. Benar, Pak. Kita ngomong 1 kali, Bu, dia 10 kali. Tapi kalau kita diam, insya Allah aman itu, Pak. Aman. Kok Ustaz tahu? Ya saya juga punya istri, Bu, toh. Kalau dia ngomel, saya tinggalkan. Sebentar ini, gitu kalau Ustaz susah. Kalau kita marah-marah tidak ada. Siapa mau tinggal? Dengarkan di situ. Nah, kita juga manusia biasa. Ada kata pepatah, kesabaran ada batasnya. Kalau kita tidak mampu, akhirnya kita bertengkar. Lebih bagus tinggalkan. Karena kapan kita dengarkan, Ibu, nama sugitongki setan. Akhirnya kita bertengkar. Na'udzubillahi min dzalik. Maka lebih bagus. Ya Allah, ampuni lisanku ya Rabb, yang terkadang ku sakiti hati suamiku dengan ucapanku ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ampunilah dosa penglihatanku. Ini bagi anak muda ini. Kenapa anak muda terkadang buka handphonenya, Pak, dia buka FB. Ternyata ada iklan yang lewat yang diharamkan dilihat bagi orang muslim yang beriman. Haram, tapi apa dia bilang? Ceramahnya Ustaz Dasar Lastik. Tidak dilihat berdosa, tidak dilihat barang bagus. Makanya kalau anak muda ditanya, apa kau bilang, Dek? Dia bilang begini, alhamdulillah, astagfirullah. Kalau orang tua ditanya, apa bapak bilang? Astagfirullah, alhamdulillah. Maka mata, dosa mata, ampunilah dosa mataku ya Rabb. Astagfirullahaladzim, ampunilah dosa pendengaranku ya Allah. Pendengaran. Terkadang pendengaran juga ini, Pak, Bu, tidak tabayun, Pak. Ada orang informasi, nak bilang ki ibu anu begini kimi. Ibu tidak tabayun, tidak klarifikasi, langsung datangi orang itu maki-maki. Kan pendengaran. Ada orang lagi ngumpul 2-3 orang ibu-ibu, ibu lagi lewat, sementara orang itu ngerumpi. Tahu ngerumpi, Bu? Pengalaman. Dia lagi ngerumpi, oh ibu anu tuh begini-begini. Kan kita dengar ini ceritanya ibu. Ibu tinggal. Iya begitu mantong itu ibu anu. Padahal tidak sesuai dengan kenyataannya. Tapi kan dia dengar tadi, Bu. Dosa dari pendengaran. Astagfirullahaladzim, ampunilah dosa kakiku ya Allah, yang mungkin kulangkahkan ke tempat-tempat maksiat. Ampunilah dosa sekujur tubuhku ya Allah, baik ku sengaja maupun tidak. Lalu dia banyak berzikir, melepaskan doa tadi.
Setelah Rabbana zalamna anfusana, dia baca Allahumma inni atawassal ilaika bijahidi Muhammad. Ya Allah, ampunkan dosaku baik yang kusengaja maupun tidak, dengan bertawassul kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi Bapak Ibu, basah sejadahnya karena ingat dosa yang lalu, maka alhamdulillah Allah ampunkan dosa-dosa kita, Pak. Bangun sholat tahajud, usahakan dulu taubat dulu, Bu, ya, 2 rakaat. Kita masuk pembahasan apa tadi? Bil istighfar, mohon ampunkan kepada Allah. Doakan setiap selesai sholat. Berapa anaknya almarhum ini? Alhamdulillah. Ibu-ibu jangan takut banyak anak. Meskipun 2 anak cukup. Tapi maaf, kalau saya tidak sepaham kayak itu, Pak. 9 tahun anaknya almarhum. Kalau saya tidak anakku, Ibu, tidak pernah kamu lahirkan. Istriku yang banyak anaknya. Ngapain? 2 janata toh meninggal ke satu mami. Tapi kalau banyak 9, alhamdulillah. Yang penting bagus pendidikannya, bagus ajarnya, ajar agama. Meskipun dari segi pendidikan akademiknya mungkin tidak semua sarjana, tapi bagus agamanya, kan hebat, Pak. Betul tidak, Pak, Bu? 9 anaknya mendoakan almarhum. Ya Allah, ampunkan dosanya ya Rabb selama hidupnya orang tuaku. Paling tidak dia baca Allahumma ghfirlil muslimina wal muslimat. Atau doa yang diajarkan guru-guru TPA di TK-nya dulu, Bu, ya. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sakir. Ustaz, meninggal 5 bapakku, meninggal ibuku, mau satu kali berdoa tapi semua masuk. Allahumma ghfir lana wali walidaina warhamhum kama rabbayana aman, semua masuk. Karena kenapa? Mengandung kata kami. Jadi kalau mau ke satu kali berdoa, Bu, tapi dapat semua muslimin wal muslimat, usahakan pakai doa yang menggunakan kami, bukan aku atau bukan saya. Doakan. Ini yang bisa membantu almarhum. Istighfar, mohon ampunkan kepada Allah. Kenapa orang meninggal perlu diminta maafkan? Karena tidak tertutup kemungkinan mungkin dia pernah bercanda, tapi orang sakit hati tersinggung dengan candaan itu. Betul, Pak, Bu? Maka itulah ada perwakilan dari keluarga almarhum. Apakah sebelum dimakamkan atau tasya pertama, kedua atau ketiga, ada berdiri, Pak. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadiran tak semua. Kami sekeluarga tidak akan mampu membalas kebaikan tak. Mulai proses dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan, namanya fardu kifayah. Kami tidak mampu membalas, tapi insya Allah Allah yang akan membalas kebaikan tak, Bapak Ibu. Andai kata selama hidupnya Bapak kami pernah melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak, tolong ikhlas maafkan kesalahannya. Ini perlu, Bu. Kenapa perlu, Pak Ustaz? Keras hadisnya, Pak. La yuhilul muslimin ayyahjur akhahu fauqa salasin. Faman hajara fauqa salasin famata dahalan nar. Dan seorang muslim wal muslimah tidak dihalalkan mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Berapa hari, Bu? Berapa hari? Siapa yang bilang? Coba kalau ditanya, Pak, siapa yang bilang? Kita. Ini kan hadis, Bu. Rasul yang pernah bicara begitu, Bu. Saya hanya mengutip perkataan Rasul, Pak. Makanya saya katakan Rasul bersabda. Hadis sahih. Kalau berbicara firman Allah, berarti Allah yang pernah berkata seperti itu. Kalau hadis Rasulullah, saya hanya mengutip. Hebat benar Ustaz Jamal kalau bisa bikin hadis. Ini Rasul yang pernah ngomong begitu, Pak. Tidak dihalalkan mendiamkan, memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari. Faman hajara fauqa salasin, maka barang siapa yang meninggal dunia salah satu di antaranya sebelum saling memaafkan, famata dahalan nar, maka mereka nanti dimasukkan ke dalam neraka. Summa na'udzubillahi min. Maka disitulah perlunya keluarga meminta maafkan. Kami mewakili almarhum orang tua kami. Andai kata Pak selama hidupnya pernah berbuat salah, baik disengaja maupun tidak, Bapak Ibu tolong kita maafkan kesalahannya agar dia tenang di dalam barzah yang telah berangkat mendahului kita. Makanya ketika saya ceramah di Selebis TV dulu, Bu, bertanyalah jamaah majelis taklim dari Bandara Lama. Di sana ada kampung CD itu. Dia bertanya begini, Ustaz, adakah tips-tips yang bisa kita amalkan supaya kita itu mudah memaafkan kesalahan orang yang pernah menzolimi kita? Karena kata memaafkan orang yang pernah menzolimi menyakiti hati kita, Pak, Bu, mudah diucapkan memaafkan orang. Tapi maaf,
Tidak semudah itu dalam realita kehidupan seseorang untuk mudah memaafkan orang yang pernah berbuat salah, berbuat zalim sama kita. Betul tidak, Bu? Tidak semudah itu, Pak. Maka saya berikan tips yang saya amalkan, Ibu, selama ini. Satu saja. Apa itu, Ustaz? Saya berusaha semaksimal mungkin mengingat kebaikannya orang dan berusaha untuk menutupi kekurangannya. Itu amalan saya. Karena terkadang ada orang, Pak, 10 kali kita bantu, Pak. 10 kali, 20 kali kita bantu keluarga kita, tetangga kita, Ibu. 1 kali melakukan kesalahan. Dengan semudah itu 20 kali kebaikannya orang kita lupakan begitu saja, Pak. Yang kita ingat salahnya 1 kali. Timbullah sifat pendendam yang tidak diajarkan dalam syariat agama. Padahal masih lebih banyak kebaikannya orang itu daripada kesalahannya. Tapi coba ketika kita ingat kebaikannya, biar kita sakiti hatiku, tapi lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya itu. Akhirnya luluh hati kita, Pak. Luluh hati kita memaafkan kesalahannya. Ingat kesalahan orang lain, kita tutupi kebaikannya. Jadi pendendam, Ki, Bu. Jadi pendendam, Ki. Tapi coba ketika kita ingat kebaikannya orang, lupakan keburukannya. Sebaliknya, lupakan kebaikan yang pernah ibu bapak kerjakan. Karena Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Yang perlu banyak kita ingat kekurangan, kesalahan yang pernah kita lakukan selama ini, agar termotivasi kita untuk senantiasa mohon ampun, istighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Semua. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ibu sudah pernah minta maaf sama suami kita, Bu? Kapan? Kenapa sudah lebaran? Ini ibu-ibu kalau ditanya, Bu, sudah lebaran, ibu, nak tampung-tampung kita 1 tahun, Pak. Padahal setiap hari, setiap malam melakukan kesalahan sama suami. Kok kenapa ditunda nanti selesai lebaran baru minta maaf? Adakah jaminan kalau kita masih bisa ketemu lebaran tahun depan? Magai panras. Maka mulai malam ini, Bu, tabe, tidak mengajar, berbagi, Ki. Setiap selesai sholat, setiap ketemu suami, minta maaf. Begitu, Ji. Kenapa tadi bilang Ki sudah lebaran? Ini bilang jangan bilang. Mati bagi. Ibu, betul kita buat tadi. Ibu tahu setiap hari tuh. Alhamdulillah. Mantap. Jadi, Bu, yang setiap 1 kali 1 tahun rubah kita, jangan lagi. Setiap hari, Bu. Bahkan suami kalau pergi, Bu, keluar rumah, dicium tangannya dulu, Bu. Didoakan suaminya. Mau dikasih tahu doanya, Bu? Supaya tambah sayang ke suami ta. Kalau dibikinkan kopi atau teh, suami ta aduk kopinya sambil arah ke sebelah kiri seperti arah ketika kita tawaf. Orang tawaf itu kan arah ke kiri kan. Jangan ikuti jarum jam. Waliyatalattaf, waliyatalattaf, waliyatalattaf. Ya Allah, melembutkan hatinya suamiku, persatukan dengan hatiku. Benar, Bu. Itu kan melembutkan itu. Kalau sakit perutnya anak, jangan kita lalu cepat lari ke rumah sakit. Ibu bacakan, pegang dengan jari tengah. Briskim min huwal yatalattaf wala yus'iran nabikum ahada. Ada itu kalau Al-Quran dulu merah tulisannya, Bu. Orang Bugis Makassar bilang pocin Al-Quran. Surah Al-Kahfi ayat 19. Itu dibacakan kalau sakit perutnya anak. Ustaz, suamiku sakit perutnya, tindis pelan-pelan pakai jari tengah. Istriku sakit perutnya, Ustaz, tindis pelan-pelan karena istri tadi mahram, Pak. Tapi kalau istrinya orang haram, hukumnya sentuh. Nggak boleh sentuh, Pak. Makanya mohon maaf, Pak, ya. Mohon maaf, Pak. Kita lihat di sosial media, Pak, mengatasnamakan pengobatan syar'i, tapi dia pegang pahanya perempuan yang bukan mahramnya. Demi Allah, itu bukan pengobatan syar'i, Pak. Kalau betul-betul dia pengobatan syar'i, mereka tidak akan mau pegang perempuan yang bukan mahramnya. Kata Rasulullah, aku lebih memilih kepalaku ditusuk besi panas daripada menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Ini aku cikot pahanya orang, perutnya orang, padahal istrinya orang, Pak. Tidak boleh, Bu. Jadi bagaimana kamu sekali kita tolongi? Air, tiup. Awali dengan sholat sunat, hajat, 2 rakaat. Baru baca itu, waliyat beriskim min waliyatalattaf wala yus'iran nabikum. Ada. Kalau suaminya dibikinkan kopi atau teh, itu dibaca waliyatalattaf waliyatalattaf waliyatalattaf. Ya Allah, melembutkan hatinya suamiku, persatukan dengan hatiku. Itu saja, sepotong.
Tapi jangan lalu disuruh pembantu tak bikinkan kopi atau teh suami tak. Apalagi pembantu tak anak gadis. Kenapa Ustaz? Jangan sampai pernah dengar ceramahku di Facebook atau di YouTube. Lalu dia praktik wal yatalattaf wal yatalattaf wal yatalattaf. Ya Allah, melembutkan hatinya bosku, persatukan dengan hatiku. Dalam cik ke suami saya tidak bertemu. Ini kan Al-Quran Ibu. Kalau kita yakin, apa yang tidak jadi Pak? Orang-orang dulu Ibu tidak sama anak kita sekarang Pak. Anak-anak kita sekarang banyak penghafal Quran 30 juz Pak. Kenapa? Rumah-rumah takfir tersebar di mana-mana. Di desa-desa banyak, di kelurahan banyak Bu, banyak penghafal. Buktikan, kenapa kalau bulan Ramadan rata-rata imam tarawih penghafal Quran. Orang-orang tua kita dulu Pak jarang hafal Quran 30 juz. Modalnya bismillahirrahmanirrahim, doa pendek, tapi keyakinannya tinggi. Jadi apa menyebabkan doanya orang tua kita itu hebat-hebat jadi-jadi Pak? Satu, keyakinannya tinggi. Kedua, dosanya kurang, tidak sama anak-anak kita sekarang. Itu yang menyebabkan doanya orang tua kita mustajab. Ustaz tidak mampu Ustaz. Kalau keluar suami tak dari rumah, ikutin sampai di pintu. Di pintu saja, di pintu. Pegang pundaknya sebelah kanan sambil ibu baca salamun qaulam mir rabbir rahim. Ini sebelah kanan Bunda. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. 3 kali. Kenapa ketawa Ibu? Tidak yakin ke Al-Quran? Sebelah kanan pundaknya, sebelah kanan. Salamun qaulam mir rabbir rahim 3 kali. Kalau sudah keluar suami tak, sudah tidak kelihatan belakangnya, ibu masuk ke kamar. Masuk ke kamar, menghadapi kiblat, memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi, lalu ibu berdoa, ya Allah, suami hamba keluar rumah, kutitipkan suamiku kepadamu. Titipkan suami tak sama Allah Ibu, dengan berkahnya surah Yasin ayat 58. Tambah lagi surah Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa ghasaynahum fahum la yubsirun. Itu kan pagar itu kalau kita yakin. Ya Allah, suami hamba keluar rumah, kutitipkan suamiku kepadamu. Ya Allah, lindungilah mereka dari musibah, bencana, malapetaka. Kenapa Pak Bu? Doanya seorang istri sangat mustajab diijabah oleh Allah Ibu. Pak, Bapak. Kalau Bapak ditanya jangan Ibu menjawab. Bapak. Tabe Bapak. Keberhasilan Bapak tidak terlepas dari peranan dan doa istri kita. Betul Bu? Tepuk tangan dulu dong buat Ibu. Masya Allah. Iya Pak. Makanya pernah tersebar di FB Bu. Apa? Karena doanya istri sangat mustajab diijabah oleh Allah. Maka semakin banyak istri mendoakan suami semakin bagus. Ngapain? Ada ibu-ibu setuju? Tidak. Satu saja setengah mati jadi Pak. Satu mau. Nah, ibu bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Titipkan suami tabu sama Allah kalau dia pergi. Pegang pundaknya sebelah kanan. Begitu dia pulang ke rumah, alhamdulillah istri soleha itu pulang ke rumah suaminya langsung ditunggu di pintu, dicium tangannya. Ditatap dengan senyuman. Pak, pilih yang mana Pak? Yang hangat atau yang dingin? Maksudnya hangat itu apa? Kan dia hujan-hujan Bu, jadi minta air hangat. Jangan salah paham. Jangan seperti perempuan istrinya orang sebagian. Telak suami sampai ke rumah karena kena macet Pak. Belum sempat masuk ke rumah sudah dimaki-maki. Dari mana? Kenapa lama sekali baru pulang? Suka berburuk sangka sama suami. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi di sini Pak, insya Allah tidak ada ibu-ibu yang begitu Pak. Amin. Nah, kita kembali. Mohon ampunkan kepada Allah, minta maafkan kepada sesama manusia. Ini bisa membantu orang yang ada dalam kuburnya Pak. Kalau ada utang piutangnya, selesaikan. Kenapa? Keras kalau ada utang Pak. Ketika di zaman Rasulullah, Nabi sudah berdiri mau mensolati, padahal orang itu mati sakit, berjuang membela agama Allah. Tapi Nabi tiba-tiba bertanya, ada utangnya si pulang? Kata sahabat, ada ya Rasulullah. Berapa? 2 dirham. 2 dirham. Nabi tidak jadi sholat, tidak jadi imam. Kata Nabi, kalian yang imami, saya tidak mau imami dia. Kerasnya itu kalau ada utang Ibu ya, Masya Allah. Lalu sahabat Utsman bin Affan adalah sahabat yang terkaya. Ya Rasulullah,
imami beliau, biar saya yang bayar utangnya. Kata Nabi, kamu mau bayarkan utangnya? Iya, saya bayarkan sekarang ya Rasulullah. Begitu Utsman bin Affan mau tanggung mau bayar utangnya 2 dirham itu, maka Rasulullah menjadi imam mensolati dia. Sampai-sampai bertanya, ya Rasulullah, orang yang meninggal dunia dalam keadaan mati syahid, dia masuk surga? Kata Nabi, iya masuk surga. Tapi ketika orang yang bertanya pergi, Nabi mengatakan, kecuali ada utangnya. Sehingga Rasul bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatum bidaini yuqada anhu alaihi. Jiwanya orang mukmin tergantung antara utangnya. Maksudnya tertunda masuk surga pada hari kemudian nanti disebabkan ada utang piutang yang belum diselesaikan. Maka tabi, ibu, kalau masih ada 5 bulan cicilan baju gamista sama teman kasih tahu suami tak. Pak, 5 bulan pina masih ada itu 5 bulan belum kubayar sama tetangga ibu. Pak, baju majelis taklimku. Kenapa? Kasih tahu suami karena banyak ajal kematian tidak ada yang tahu. Bapak juga jangan juga tutupi kalau ada utang tabu sama orang, Pak. Kasih tahu istri tak. Jangankan 100.000 Pak, 10.000. Ibu pernah pinjam jarum jahit sama tetangga. Berapa sih nilainya tuh jarum, Bu? 1.000 rupiah. Tapi awalnya ibu minjam. Ibu pinjam saya kalau jarum tak. Sobek celananya anakku dia mau pergi sekolah. Ibu jahit. Setelah dijahit, lupa dikembalikan. Berkarat itu jarum tidak dikembalikan. Tetap diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kenapa? Karena ibu awalnya minjam. Namanya pinjam berarti utang. Ya Bu ya. Kalau utang harus dibayar. Makanya kalau cuma jarum jangan lagi minta pinjam. Kasihkan dulu jarum tahu nah, tidak pinjam karena bilang Ustaz Jamal tadi malam tidak mau pinjam. Supaya biar tidak dikasih kembali aman kan 1.000 rupiah aja nilainya itu satu jarum Bu. Jangan lihat tadi banyaknya, biarpun 1.000 rupiah nilainya kalau orang itu tidak ikhlas, tidak ridho, itu yang menyebabkan kita tertunda masuk surga Pak. Kalau sekecil-kecilnya jarum 1 batang, bagaimana Bapak yang sudah 10 bungkus rokok jarum, rokok surah di warung belum dibayar-bayar? Tidak ada rokok jarum sekarang Pak di? Ada. Ini terbuka, saling terbuka. Kenapa terbuka? Ajal kematian tidak ada tahu. Kalau selama ini suaminya ibu tutupin tidak mau kasih tahu nomor PIN ATM tak? ATM-nya suami, insya Allah sebentar pulang dari ceramah tazkiratul maut tak kasih tahu begitu nomor PIN-nya suami tak. Kenapa? Karena ajal kematian tidak ada tahu. 9 orang anaknya almarhum. Contoh, berdirilah yang paling tua di depan. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadiran tak. Kalaulah seandainya selama hidupnya almarhum Bapak kami ada utangnya, tolong sampaikan kepada kami. Kasih tahu adikku yang bungsu, insya Allah dia akan bayar utangnya Bapak. Tapi kalau dulu Bapak pernah minjam sama Bapakku, bayar sama saya karena saya anak yang paling tua. Ini dibilang orang tinggi kali-kalinya kurang bagi-baginya. Kalau mau bayar utang tagih bungkoa. Tapi kalau kita mau membayar, bayar sama saya karena saya paling tua. Contoh Ibu. Makanya kalau ada utang piutang tolong transparan lalu sama pasangan tak transparan. Bayangin Pak kalau orang mati syahid, mati di medan pertempuran membela agama Islam. Tapi kenapa ketika sahabat bertanya apakah dia mau surga, kata Nabi iya. Tapi begitu pulang itu Nabi dia jaga perasaannya orang bertanya. Pulang orang bertanya, Nabi lanjutkan kecuali ada utangnya. Makanya itulah utang piutang selesaikan kalau ada. Tapi kalau sedikit diikhlaskan nih. Biar Allah gantikan sebagai sedekah. Nabi bilang bagaimana aku ikhlaskan usus kalau 100 juta. Kenapa namanya kama? Napaki uang panai waktu menikah anaknya. Contoh. Nah, ibu bapak dirahmati Allah. Pertama, bil istighfar lil ahya'i wal amwat. Ini bisa membantu almarhum. 2, apa yang bisa membantu almarhum atau almarhumah di dalam kuburnya? Sudah lama ceramah 1 jam nih. Kedua Pak, sedekahkan almarhum atau almarhumah. Berapa banyak Ustaz? Jangan lihat dari banyaknya, tapi lihat dari keikhlasan dan kemampuan. Meskipun sedikit Pak, yang penting ikhlas. Insya Allah itu bisa membantu orang yang ada dalam kubur. Ada orang ceramah tidak perlu disedekahkan, orang mati sudah tidak sampai. Loh, hebat sekali Pak. Oke, kita kupas dulu Pak ya. Ada 4 imam mazhab yang diakui ilmunya di dunia ini Pak. Berbeda-beda tata cara sholatnya. Imam mazhab yang paling tua, Imam Hanafi. Imam Hanafi itu kecil bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Imam Malik, imam yang kedua, tidak membaca basmalah. Jangankan mengecilkan apalagi besar, tidak baca basmalah, Pak. Mazhab Imam Malik tidak baca basmalah, tidak sedekah. Makanya ketika Bapak pergi umroh haji, lalu ada di sebelah
orang sholat, gaya sholatnya begini, lurus tangannya ke bawah. Berarti itu pengikut mazhab Imam Malik, Pak. Mazhab Malik tidak membaca basmalah, Bu. Kenapa mazhab Malik tidak membaca basmalah? Karena Imam Malik dan pengikutnya meyakini basmalah bukan ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Makanya dia tidak membaca basmalah. Jadi kalau ada orang imam sholat berdiri naik Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, pasti dia pengikut mazhab Malik. Tidak baca bismillah itu. Kalau dia baca bismillah kecil, Pak, pasti ada jedanya sebentar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada jedanya, Pak, kalau dia baca bismillah tuh. Tapi kalau begitu berdiri, Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Pasti dia tidak baca basmalah. Tidak ada kesempatannya baca basmalah, Pak. Karena dia langsung alhamdulillah. Salahkah itu? Tidak. Berarti dia ikut mazhab Maliki. 3.